dia sudah mendapat perlakuan manusia, misalkan dikasih makan ayam oleh manusia, itu sudah tidak bisa disebutkan lebih satu liar. Ini masalahnya ya. Oke, sangat betul. Tadi beberapa sudah tahu bahwa memang satwa liar itu adalah satwa yang memang sama sekali belum pernah mendapatkan perlakuan dari manusia. Kemudian saya ingin tampilkan lagi. Nah, apa yang Anda pikirkan setelah melihat gambar ini? Kemudian gambar kedua. Oke, Wak. Ada dua gambar yang saya share barusan. Satunya, bagi yang belum tahu, ada yang tahu ini jenis apa? Ini jenis monyet. Monyet pemakan daun, namanya Surili, bukan? Namanya lutung. Oh, lutung. Kemudian, beda lagi. Nanti ada ini surili. Kalau surili, dia rambutnya pang. Nah, ini surili nih. Dia surili rambutnya pang. Dia punya ekor yang panjang. Kalau lutung ini, ada yang warna hitam dan ada juga yang warna oranye. Yang warna orange ini dia habitatnya hidupnya khusus di hutan di Jawa Timur. Mungkin orang Jawa Timur akan familiar dengan jenis ini. Kemudian gambar yang kedua adalah ada orang yang taunya jaguar, ada yang menyebut ini macan kumbang, macan tutul dan lain-lain. Yang betulnya ini adalah jenis ada yang suaranya kecil, teman-teman. Dua satwa ini adalah primadonanya di hutan. Yang satu lutung. Lutung ini dia menyebarkan biji, kemudian dia juga sebagai makhluk sosialnya di hutan. Ada ratus-ratus jenis dari jenis primata di dunia ini, kurang lebih sekitar 233 jenis ada di dunia. Kemudian 59 jenisnya ada di Indonesia. Jadi kita cukup banyak juga aneka-ragaman hayati berupa primata di Indonesia. Nah, gambar macan tutul, kalau macan tutul di Indonesia predator karena harimaunya sudah Nah, kalau di Pulau Jawa, sebagai top predatornya ya yang tersisa hanya si macan tutul ini. Dan biasanya macan tutul ini, kalau dia keluar dari hutan, sering disalahartikan. Jadi orang-orang berpikir ketika si satwa ini keluar hutan, makanannya kurang atau jadi konflik dan dia yang malah jadi korban atau dibunuh oleh warga. Itu miripnya. Oke, saya lanjut lagi ya, satu slide lagi. Nah. Oke, ini adalah 25 satwa prioritas. Jadi pemerintah kita sudah mengkategorikan ada 25 satwa prioritas. Satwa-satwa ini adalah satwa-satwa yang memang tidak boleh dipelihara oleh orang. Ada harimau Jawa, kemudian gajah Sumatera, orang hutan. Tentunya ini adalah satwa-satwa identitas kita. Keberadaannya di hutan semakin lama semakin habis. Dan kalau tidak dilindungi, kalau tidak dilestarikan sekarang, kondisinya akan semakin hilang dan kita akan kehilangan identitas dari negara kita. Ini sekilas tentang primata Jawa yang ada di Pulau Jawa. Jadi orang kadang hanya tahu itu monyet gitu ya. Nah, ternyata ada nama-namanya. Monyet-monyet ini ada. Yang dikategorikan sebagai monyet adalah semua primata yang memiliki ekor. Seperti lutung, kemudian surili, ini adalah jenis monyet. Dia punya ekor panjang, termasuk monyet ekor panjang yang biasa dilihat di lampu merah. Nah, sayangnya monyet ekor panjang ini dia belum dilindungi secara undang-undang karena populasinya masih banyak. Terus perkawinannya cepat, berbeda dengan jenis lutung dan surili.
Lutung dan surili ini hanya kantong-kantong kecil hutan. Kemudian ada owa Jawa. Mungkin ada yang pernah lihat owa Jawa. Owa Jawa ini adalah primata yang tidak punya ekor. Kerabat dekat dari owa Jawa ini ada jamang, kemudian orang hutan itu jenis besarnya, gorila salah satunya adalah jenis kera, tapi keranya kera besar. Dan owa Jawa ini adalah owa kecil. Kalau kukang ini biasa orang manggilnya kuskus atau malu-malu. Nah, 5 jenis primata ini semuanya hidup berdampingan di hutan Pulau Jawa. Mereka berbagi makanan, mereka berbagi kawasan, dan mereka jadi penyeimbang ekosistem di hutan kita. Oke, baik. Mungkin itu sekilas dulu tentang primatanya. Nanti saya tunjukkan lagi beberapa foto-foto menariknya. Oke, saya mau tunjukkan beberapa foto tentang primata Jawa. Ini masih bisa diikuti yang lainnya? Masih. Masih. Nah, ini saya mau share satu foto. Ini jenis lutung Jawa. Lutung Jawa ini kita selamatkan di pasar hewan Cirebon. Yang ini namanya cicak. Ini rere. Cicak, dia punya masalah di mata kiri. Jadi mata kirinya buta. Kemudian rere masih normal dan ada satu lagi bobon. Jadi dari Cirebon kita dapat 3 primata ini, 3 bayi lutung. Sayangnya ya, ini merupakan korban perburuan. Bayangkan teman-teman ketika si primata ini masuk ke pasar hewan atau dijual di pasar hewan, kalau kita menemukan ada 2 atau 3 individu primata, sudah jelas minimalnya ada 2 induk yang mati. Karena si pemburu itu biasanya membunuh induk untuk mengambil anak. Ini kondisinya ketika dia kehilangan induk, jadi dia butuh teman. Akhirnya mau tidak mau kita harus menjadi induknya, jadi fasilitatornya. Tapi kita gunakan protokol yang cukup ketat. Jadi sebelum wabah corona ini ramai, kita sudah menggunakan ada masker, kemudian sarung tangan, dan bagaimana kita sulitnya merawat bayi-bayi yang kita selamatkan dari pasar hewan ini. Uniknya lagi, mereka tidak mau disusuin sama perawat satwa laki-laki. Jadi mesti perempuan yang menyusui. Ini yang menarik, yang tidak banyak orang tahu. Kemudian jenis ini, coba saya tanya teman-teman, kira-kira kalau mendengar primata, makanan primata itu apa? Silakan, ada yang tahu nggak? Pisang. Pisang. Tuh, ada lagi? Buah-buahan. Buah-buahan. Kira-kira kalau saya tanya, lutung ini kalau dikasih makan pisang, dia mau nggak? Sayur. Nah, teman-teman, informasi unik, jenis primata ini, jenis lutung ini, dia tidak bisa makan buah-buahan. Kalau dia makan buah, hitungan 2 jam dia bisa mati. Alasannya, pertama, lambung dari primata ini, lambungnya ini mirip kambing. Jadi jenis lutung dan surili lambungnya mirip kambing. Dia tidak bisa menerima buah-buah yang manis, dia tidak bisa makan makanan manusia, dan dia hanya boleh makan daun atau pucuk dari daun. Jadi unik, si lutung ini dan surili yang tadi ini, dia hanya makan di daun dan pucuk. Nah, susu yang diberikan adalah susu kambing, atau kadang kita kasih susu kucing, karena tidak boleh terlalu banyak laktosanya. Nah, ini yang orang tidak tahu, dan biasanya ketika kita telah menyelamatkan hanya dalam 1 hari, satwa ini sudah mati karena salah penanganan atau salah pemberian. Itu yang salah persepsi dari orang-orang bahwa primata ini makan pisang. Padahal jenis lutung dan surili tidak bisa makan pisang. Oke. Sementara ini ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gue dong, Mas. Yang lain yang bisa mengajukan via chat ya. Aku kan kalau misalnya waktu itu
Oke. Gue boleh langsung ya, Pet? Ya, ya, silakan. Oke. Jadi kalau misalnya Gibbons yang gue tahu kan dia 89% DNA-nya sama dengan manusia. Nah, gimana dengan lutung sendiri? Lutung sama surili segala macamnya itu. Bicara DNA-nya. Thank you. Ya, jadi jenis primata ini kalau dari sisi bahasanya primata adalah makhluk yang mulia katanya. Di artinya ini kucing ganggu nih. Aduh, sorry nih anak-anak dia ingin tampil. Jadi primata ini gennya hampir mirip dan manusia adalah salah satu juga dari jenis primata. Kenapa tadi alasannya gennya sama? Jadi antara lutung, oa, dan surili ini sangat berdekatan. Jadi silsilahnya sangat berdekatan dan kita adalah primata yang paling mulia atau primata yang paling berpikir. Satu level di bawah kita itu yang IQ-nya tinggi itu ada yang simpanse, orang hutan itu satu level IQ-nya di bawah kita dan dia bisa mengingat walaupun dia tidak bisa berbicara. Nah, untuk lutung, surili, dan oa, level IQ-nya yang berbeda, tapi dari sisi metabolisme kita hampir sama. Sehingga ada resiko jika saling menularkan penyakit. Misalkan, saya lagi flu atau batuk, dan saya dekat dengan primata tanpa alat keamanan diri, tanpa pakai masker, tanpa tangan, atau berbagi makanan, sehingga terjadi pertukaran cairan. Misalkan, air dari makanan saya yang dimakan setengahnya dimakan primata itu bisa saja beresiko atau kita mengalami luka di tangan kemudian kita nggak sengaja pegang kotoran atau air kencingnya dari si primata. Nah, penyakit dari primata itu bisa saja masuk ke tubuh kita. Nah, informasi dari dokter hewan kami, kita menemukan beberapa penyakit yang diderita primata dan beresiko menularkan penyakitnya ke kaki kita. Di antaranya ada hepatitis B, kemudian ada TBC, ada juga rabies dan tetanus jelas, dan juga ada HIV atau simian retrovirus. Karena beberapa primata ada yang perilaku kawinnya tidak bagus, ada yang perilaku kawinnya sembarangan. Seperti monyet ekor panjang, kalau jantan ke betina dia kawin. Ada yang penelitian menyebutkan bahwa satu jantan yang atau yang didoger monyet bisa kawin 59 dan ketika terjadi perkawinan sedara itu yang harus dihindari. Ketika terjadi perkawinan sedara biasanya muncul penyakit-penyakit yang aneh tadi seperti HIV, kemudian keguguran prematur. Nah, itu yang ternyata tidak salah. Undang-undang menyebutkan tidak boleh pelihara peta, salah satunya adalah penularan penyakit. Incest sama manusia. Ya, betul. Mirip. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Ada yang mau bertanya lagi? Belum ada mungkin. Belum ada. Kalau belum ada, saya mau coba putar satu video ya. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke, mana ya? Mohon ditunggu. Halo. Ya. Ya, ini saya mau coba share. Mudah-mudahan kelihatan. Barangkali mau lihat langsung kalau tadi kita berbicara tentang satwa liar di alam.
nggak muncul ya? Muncul. Ah, Kamera trap ya. ini adalah salah satu metode kita, metode dalam melihat aktivitas satwa liar. Jadi karena tadi pengertian satwa liar ini satwa yang belum pernah disentuh manusia, jadi dia memang tidak bisa secara langsung, kecuali kalau kita ke kebun binatang atau ke taman safari. Nah, ini macan kumbang yang kita rekam, yang dapat rekamannya dari sekitar hutan di Bandung Selatan. Ketika kita bisa melihat macan kumbang seperti ini salah satu indikator hutan itu masih alami atau masih terjaga. Karena kalau diasumsikan si macan tutul itu sebagai polisinya di hutan. Jadi menarik, ada sistem kayak primatanya, siapa yang jadi pimpinan, kemudian siapa yang siapa yang melihat keamanan kawasan, siapa yang makan duluan. Jadi sistem seperti itu ada di primata. Kemudian setiap makanan yang dimakan primata itu aman untuk dimakan manusia karena tadi metabolismenya sama. Jadi kayak dia mengajarkan untuk jungle survival juga. Nah, ketika ada macan otomatis semua keanekaragaman hayati akan terjaga karena tidak akan ada overpopulasi primata, tidak akan ada. Bandung Selatannya di hutan mana? Bandung Selatannya kalau untuk wilayah monitoring bisa Kawah Putih. Selebihnya kalau misalkan saya dapat laporan, misalkan ada tetangganya Mbak Ai nih atau tetangganya Mas Patrick, ada yang pelihara lutung atau pelihara oak, kita biasanya langsung baik itu di Jakarta, di Bandung, kita pulangan lagi kalau memang itu satwa kita dan bisa dilepasliarkan. Baik, mungkin sekarang saatnya ada Bang Patrick bisa mungkin kita ke sesi diskusi aja ya Bang ya, biar tidak satu arah. Jadi diskusinya satwa liar ini, hutan, ini memiliki keunikan. Selain ada satwanya, kita bisa memanfaatkan secara bijaksana. Jadi kalau pengertian konservasi ini memanfaatkan secara bijaksana, kira-kira menurut teman-teman bentuk kegiatan apa atau bentuk edukasi seperti apa yang bisa disampaikan ke dalam kegiatan kefasilitatoran. Misalkan teman-teman dapat staffing-an misalkan satu perusahaan seperti apa yang bisa mendekatkan mereka terhadap cinta alam atau melindungi alam. Jadi atau Mbak Ai. baik, mungkin yang pertama tadi apa Kang? Bagaimana cara mendekatkan peserta dengan alam gitu ya? Oke, saya share 2 tugas aja untuk dikerjakan di kelompok masing-masing. Kita akan bagi 3 kelompok. Kita ada yang 6, ada yang ya 3 kelompok, ada yang 7 ya. Yang di-share di situ adalah 2 hal berikut. Silahkan salah satu nanti jadi fasilitator ya. Semua bisa dengar? Silakan salah satu jadi fasilitator. Lalu kemudian yang lain jadi peserta. Fasilitator berharap dicatat pertanyaannya. Nanti juga saya share di kelompok kecil. Pengalaman pertama, pengalaman Anda yang paling dekat dengan alam.
Wah, kapan itu? Ngapain? Ya, di mana? Gitu ya. Kedua, tools, activities, structure, games, model, teori, apa yang jadi favorit Anda untuk memfasilitasi supaya peserta cinta dengan alam atau kecintaan peserta dengan alam ataupun seperti yang digambarkan Mbak Ai di awal tadi supaya sustainability ini tercapai ya. Di apakah jelas? Kalau jelas boleh kasih jempol. Oke, mantap. Baik, sudah dicatat ya. Apapun ya, tools, activities, game, model, teori, apapun yang jadi favorit Anda untuk memfasilitasi ini. Daripada sekedar rule, ya, minum, bawa botol minum sendiri, apakah kita pasti punya sesuatu yang bisa kita bagikan ke komunitas ini. Itu. Saya akan bagi jadi, kita ada 19, idealnya berapa per kelompok? Berlima, bertujuh mungkin ya. Silahkan masuk ke dalam kelompok masing-masing. Satu silahkan menjadi fasilitator, yang lain difasilitasi. Kak Sigit juga boleh masuk. Kita di ruangan yang terpisah ya. Kak Sigit, saya, dan Mbak Ai. Silahkan masuk. Yang belum masuk silahkan masuk. Oh, kita ada pendengar, Mas Prasanda mungkin tidak masuk. Mas Endra boleh masuk juga ke kelompok, silahkan. Sekali lagi, pertanyaan pertama adalah pengalaman Anda paling dekat dengan alam, kapan, di mana, ngapain, kenapa Anda sangat ingat momen itu. Kedua, tools, activities, structure, games, model, teori, apapun yang berhubungan dengan fasilitasi yang jadi favorit Anda saat harus memfasilitasi supaya peserta kembali mencintai alam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Iya. Yang masih ada di ruangan ini, kalau mau bergabung, silahkan bergabung masuk ke kelompok kecil.
Oh, Mas Eko, Halo, lagi, halo. lagi kerja kelompok sekarang. Iya, Ada pilihan itu nggak? aku tadi mau masuk room 2, gagal. Ada pilihannya lagi? Join breakout room 2. Pak Heri. Halo, Pak Heri. Halo, Pak Alfonsus Simarmata. Halo, Pak Alfonsus Simarmata. Dari alam yang ada di sekitar kita aja. Misalkan sekarang soal sampah, soal iklim, itu aja yang mungkin sementara yang paling mudah diingatkan pada mereka mengenai pemisahan sampah plastik, menggunakan botol yang bisa didaur ulang seperti itu. Itu aja sih, simpel aja. Siapa yang jadi fasilitator di sini? Oke, ya. Stay Terima Job. kasih Om Eko. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ibu Rini, boleh? Ibu Rini, boleh? Suaranya dinyalakan dulu, Bu. Nggak bisa. Ini suaranya Bu Rini. Oh, enggak. Oke. Selanjutnya, oh iya. Ini di mute ini. Amit. Nah, ya, oke. Silakan Bu Rini, sudah bisa. Silakan Bu. Ada yang mau di-sharingkan? Silakan. Tetap nggak kedengeran. Tetap Oke. nggak kedengeran, Bu. Pakai earphone mungkin, Bu? Pakai earphone? Pakai headset? Tetap nggak kedengeran, iya. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, oke. Coba
Ya, iya nggak dengar suaranya. Iya, oke. Kita lewat dulu ya. Mas Nugroho, silakan Mas Nugroho. Ya, terima kasih Mas Tejo. Kalau pengalaman yang paling dekat dengan alam, saya sih sebenarnya nggak banyak, karena kalau kami biasanya dengan alam ya camping kalau di sekolah. Nah, itu aja camping dengan lokasi camping yang memang sudah rekomendasi dari beberapa orang yang memang sudah pernah camping di situ. Artinya nggak terlalu jauh lah dari nggak mungkin terlalu dekat dengan hutan, tapi lebih dekat dengan masyarakat sekitar. Jadi kalau pengalaman sih belum. Dulu pernah, tapi itu waktu kegiatannya pembinanya, bukan siswanya. Nah, kalau mengenai alat, bagaimana atau alat apa yang bisa kita gunakan supaya dekat dengan alam? Yang pertama mungkin safety sama keamanannya, yaitu yang harus kita siapkan. Kemudian tentunya kita harus mengetahui lokasi tempatnya di mana, yang artinya benar-benar kita sudah tahu. Oke. Pertanyaan kedua adalah tools atau activities atau games favorite untuk memfasilitasi kegiatan peserta pada alam. Kira-kira apaan? Ngedeketin kecintaan, fasilitasi yang ngedeketin kecintaan peserta pada alam. Kira-kira apa? Ada punya tools nggak? Ya, paling biasanya sih kalau kegiatan sama Oot sama Uni, istrinya Oot, kita suka bikin kolase ya, Oot. Tuh biasanya ngumpul-ngumpulin di mana aja. Kita punya biasanya ada sesi yang ngumpulin ranting-ranting, itu kan kedekatan sama alam juga ya. Alam kan bukan cuma hewan doang, tapi dengan tidak merusak alamnya itu sendiri gitu loh. Right. Nice. Mas Agus mungkin mau share? Pernah ada pengalaman fasilitasi nggak? Ya paling wali pohon ya kalau untuk dengan alam ya. Kemudian kalau misalnya ada sih program tapi belum sampai terlaksana sampai saat itu, handling snack, tapi belum pernah kita laksanakan karena memang di kantor kami belum ada expertnya untuk itu. Bandung Mas ya? Kantornya apa sih Mas? Di Pasir Jambu itu loh yang punya Kemenhub. Dia punya fasilitas terlengkap sedunia. Oh, yang itu dia yang tadi disebutin sama Mas Sigit Segala yang selalu sebutin. Bukan. Gue main ke tempat lo Mas. Gue main ke tempat lo. Harus. Dia punya semua alatnya, Tinggal Nah, dipakai ada nama Mas Sul itu ya. Nomor telepon lo di chat dong. Gue save nanti Mas. Thank you. Nih buat semuanya aku kasih ya. Yes, thank you Mas. Pung, ada nggak Pung tools atau activities yang kira-kira favorite misalnya untuk memfasilitasi kecintaan peserta pada alam? Pengalaman gue sih waktu itu pegang anak SMA ya, mereka tidak bisa membedakan bahwa tanaman itu padi atau singkong. Oke. Jadi menurut gue kalau meminta mereka untuk mencintai harus dikenalin. Jadi dikenalinnya tuh caranya ajarin cara menanam, kemudian cara merawat, terus cara panen. Nah kalau panen itu kan sebenarnya hal yang sangat menyenangkan kan. Nah itu juga bisa sih jadi mulai dari diri sendiri dulu gitu. Menurut gue sih gitu sih, kenalin dulu bahwa ini alam loh. Maksud gue anak SMA gitu loh. Dia bilang ini singkong, dibilang itu padi. Aduh pusing gak sih lo? Oh my God. Itu SMA, dan ketika dia ngeliat pohon tomat dia jejingkrakan. Ini pohon tomat. Oh my God. Oh my God, ya ampun lucu banget. Itu SMA. Gue bilang, ini anak mainnya di mana sih? Gue bingung deh. Itu ketika ada susur sungai. Zaman dulu kan fasilitator ada ya, susur sungai. Nah, gue nggak tahu kenapa sepanjang jalan gue giniin, ini tanaman apa? Mereka tuh pada nggak tahu, dan itu beneran. Hah, padi bukan? Ya pokoknya gitulah. Mereka pikir padi itu sesuatu yang ada dalam tanah. Aduh, pusing gak? Jadi menurut gue, khususnya untuk anak-anak, gue bicara untuk remaja ya. Cara mengenalkannya ya lu kenalkan gitu loh. Kasih tahu gitu loh. Mulai dari cara menanam, pokoknya dikenalkan pelan-pelan jenis-jenisnya apa aja. Nah mudah-mudahan mereka bisa suka
suka bisa nanam sendiri di rumah kah, tambu lampot atau apa gitu. Mengerikan tuh nggak sih anak zaman sekarang? Ih. Oke. Gila. Ot, mau share Ot, pengalaman lo? Ya, share pernah program yang tadi Mila sempat kasih tahu. Jadi programnya pernah gue bikin di Borneo Orangutan Survival. Jadi kita combine sama program rehabilitasi mereka. Tapi gue masukkan ke dalam program experiential learning. Jadi program itu scavenger hunt. Mereka harus mencari beberapa ranting, daun kering, segala macam. Nanti mereka tempel di situ jadi sebuah kolase. Nah, untuk mendapatkan ranting tersebut, mereka tuh harus jalan masuk ke dalam hutannya kayak gitu. Tapi ada beberapa knowledge yang kita kasih tahu. Misalnya hutan ini nih hutan tempatnya orang hutan, tempatnya beruang cari makan. Nah, terus ada beberapa sesi juga mereka ngelihat area sanctuary orang hutan, sanctuary-nya beruang, tapi nggak sampai mengeksploitasi. Jadi kita ikutin tuh waktunya dari si conservation area itu, misalnya feeding time, ya udah. Program yang akhirnya pernah juga sih dilakukan sama Odyssey waktu itu hampir mirip. Ya udah bikin enrichment, peserta bikin enrichment, dikasih tahu apa aja bahan enrichment-nya, kemudian ya boleh ngasihnya kayak waktu itu kita coba untuk jalanin program itu, tapi jangan sampai mengeksploitasi si hewan-hewan itu gitu. Jadi ya kalau tadi diinin sama Mas Sigit itu pasti, tapi pakai metode experiential learning kayak gitu. Itu salah satu contohnya tuh. Mungkin nanti bisa dikembangin lagi sih kalau ada ide-ide lagi. Wow, keren. Gue suka tuh idenya kolase juga. Patrick, lu mau jadi observer atau mau sharing juga? Aku ada jalan outdoor bareng suami saya, Mas. Uni lagi meeting tuh ya, Uni. Lagi anak udah kedengeran. Uni lagi meeting itu di belakang. Ya, Pet, sorry. Kemarin gue ada itu EcoCycle. Itu tools yang menurut buat saya baru ya. Dan saya lagi favorit banget sama liberating structure dan kawan-kawannya. Ini dia. Saya bisa share. Kelihatan ya? Ada kelahiran, pembibitan masih bibit, lalu kemudian ditanam, tumbuh, besar, siap dipanen, lalu kemudian harus hancur lagi. Itu filosofi alam banget, filosofi pertanian banget, buat kita sangat masuk akal ya, buat anak-anak baru mungkin enggak. Tapi secara simpel mereka pasti, kalau mereka sudah dewasa, mereka akan ngerti bahwa tanaman itu ada bibitnya, tumbuh, lalu kemudian dan lain-lain. Dan ini bisa diterapkan untuk berbagai proses tim. Ini semua hukum alam, dan semua bisa berjalan sesuai dengan hukum alam itu. Cuma ada jebakan di sini. Ada jebakan kemiskinan dan jebakan kekakuan. Jebakan kemiskinan adalah kalau dia tanaman kurang matahari, tanaman kurang pupuk, tanaman kurang apapun, pasti ada cacatnya gitu ya. Kayak manusia tumbuh kurang apa gitu, pasti ada yang bolong, ada yang cacat, dan nanti bisa efek ke buahnya, efek ke daunnya, dan lain-lain. Dan kalau itu terjadi di proses pembibitan, penyemaian sampai dia ditanam, ya efeknya panjang. Nah, kalau itu sebuah pergerakan tim, ya, kalau itu sebuah pergerakan tim, ya banyak kok. Kita nyari EcoCycle plan di Google, banyak sumbernya banyak. Kalau itu sebuah pergerakan tim,
Ya, pemimpin memperhatikan soal apa? Misalnya pemimpin sangat memperhatikan soal apa? Visi misi, pokoknya arahnya visi misi, terus lupa memperhatikan soal misalnya gaji, penghargaan, apresiasi dan lain-lain. Pasti ada aja yang kurang. Entah merotolin timnya di tengah jalan dan lain-lain. Dan ini ada lagi namanya tools, namanya future juga. Bicara tentang ini ya. Tapi semua berawal dari ajak lihat tanamannya, lihat hutannya, terus ajak lihat ke tim mereka. Ini aplikasi buat orang dewasa, aplikasi buat anak-anak juga masuk. Nah, kekakuan apa? Ketika tim sudah menghasilkan sesuatu, udah perform ya, pasti nggak mau let go dong. Padahal semua tim pada akhirnya harus bubar, selesai proyek bubar kan, selesai kegiatan bubar. Harus dibajak lagi, dibakar lagi, ditandurin lagi, renewal proses, ini proses pertumbuhan. Ini tools ini kalau kerja tim bikin dari pribadi lalu kemudian bikin rame-rame kayak gini. Bercermin dari proses di alam. Begitu. Nice. Gue pakai catat nih, Pat. Iya, silakan googling Eco Cycle Plan. Iya. Dan masih banyak lagi. Kita ada itu juga kan, kutub itu, ada yang utara arah mata angin. Ingat nggak? Kompas model. Apa tuh? Ya. North dan lain-lain, nature, apa semua harus seimbang. Ya. Iya. Ya itu bisa dipakai juga. Udah berapa menit ini ya? Itu dia berapa menit, Pat? Berapa lama kita mau ini? Nah, ini lu masih butuh berapa lama lagi? 2 menit ya gue. Okay. Yang lain gimana, masih butuh lagi nggak waktu? Saya tanya dulu ya. Oke. Kalau sama Kang Ageng, ngapain saya mau Kang Ageng? Enggak ya, dia harus liar lu ya, kalau nggak salah ya. Oh, enggak lah saya mah main. Dia tuh samperin tuh di itu yang tewa itu. Ini masih butuh berapa lama kelompok ini? Nggak tahu. Gimana? Ada yang mau disampaikan lagi? Udah cukup, Patrick. Udah banyak banget. Cukup, Bang Patrick. Itu perwakilan ada yang share dari kelompok ya? Lagi nostalgia Mbak Sandi, Mama Todi. Sama Mas Sigit juga. Iya sih. Saya tanya ke yang grup 1 dulu. Emang ada? Ada 3 grup. air yang dibutuhkan, beras yang dibutuhkan untuk 5 hari dan segala. Gimana, Pet? Udah, sana butuh 1 menit. Lu udah ya? Oke. We'll be finished in 5 minutes. Ya, oke. Thank you. Terus itu salah satunya yang digunakan. Jadi benar-benar pure dibawa merekanya si anak-anak. Mendekatkan ini aja sih. Bagaimana Bung Krisna itu sudah mulai muncul lagi? Udah semua nih, Kak Patrick sudah semua sharing gitu tentang pengalamannya. Oke, tools-nya udah di-share. Tools, games, activities. Kebanyakan activitiesnya gampang. Camping begitu. Aktivitas di campingnya juga pentas seni begitu, kayak talent show, menghibur orang. Kalau saya sih mungkin dimulai dari yang sederhana dengan pemikiran yang terbalik seperti bukunya Pak Istoto itu. Mulai aja dari kegagalanku. Saya itu sementara ini masih gagal bagaimana membuat orang seisi rumah itu aja ya, rumahku ini untuk aware tentang bahayanya sampah plastik, bagaimana kita perlu menghemat tidak menggunakan plastik, puasa styrofoam, lalu jangan
Dari ruangannya Mas Eko boleh share apa yang terjadi di kelompoknya, ada nggak yang burning sekali, sangat berharga, sayang sekali kalau cuma buat jadi milik kelompok itu, mau dibagikan di kelompok besar ini. Baik dari pertanyaan pertama maupun dari pertanyaan kedua. Silakan. Ya, terima kasih Kak Patrick. Mungkin nanti setelah saya sampaikan, mungkin ada bisa ditambahkan. Ada beberapa catatan dari ruangan 2 ya. Tadi pengalaman terdekat, ada yang tahun 60, tuh bayangkan. Ya, tahun 60 itu di Papua. Latar belakangnya Laut Pasifik, luar biasa kan. Saya udah bayangin tuh luar biasa banget gitu ya, tahun 60 gitu kan. Saya belum lahir gitu kan, gitu tahun 60. Tapi sudah ada di grup kami itu yang hadir di situ. Kemudian ada juga masa SMA, saya kurang tahu tahun berapa, di pantai, camping di pantai. Kemudian endingnya di terakhir, di malam terakhir itu menghibur, adalah hari terakhir atau malam terakhir, menghibur penduduk lokal. Jadi kita memberikan kayak semacam talent show, pertunjukan begitu ke penduduk lokal. Nah, kemudian ada lagi tadi yang camping juga ya, kebanyakan camping ya, camping, kemudian toolsnya ada yang juga hiking, toolsnya ada peta, kemudian ada yang botol minum, ada yang pelatihan sampah gitu, ada yang bawa botol minum sendiri, kemudian ada yang kompas, pertanyaan reflektif begitu. Kalau acaranya sendiri LDK, team building and leadership, itu bisa masuk ke alam, karena biar alam sendiri yang membentuk lebih bagus lagi. Kalau sisi dari jalan-jalan, refreshing, biasanya ke kebun binatang, SD, TK, SD, SMP camping juga jarang gitu. Itu sih kalau yang bisa dari kelompok room 2 untuk sharingnya. Mungkin ada bisa menambahkan, silahkan dari room 2. Terima kasih. Terima kasih. Room 2, Mas Eko, ada yang mau ditambahkan? Mbak Rini, ada yang mau ditambahkan? Mbak Rini, audionya belum keluar ya? Monggo, Mas Eko. Tambahanku, ya begitu aja lah. Kita bisa bicara mengenai pengalaman, itu udah pasti sangat pribadi ya. Dan hampir setiap orang pasti punya pengalaman bersentuhan dengan alam, baik yang luas maupun yang kecil. Sebab kalau dia happy banget dari kecil, piara kucing, piara anjing, itu kayaknya juga udah bersentuhan dengan alam. Lalu kalau mencintai alam itu dimulai dari halaman rumah, kalau aku sementara ini sih. Meskipun yang proyek-proyek camping segala macam itu memang menyenangkan dan lebih mudah untuk diresapi makna kedekatan dengan alam. Tetapi kesadaran bahwa di sekitar rumah kita itu udah juga alam semesta yang perlu diperhatikan. Wow, keren banget kalau ada kesadaran gitu. Sorry to say, aku aja di rumahku ini ya, aku masih merasa gagal untuk kampanye. Itu sampah, itu kucing-kucing liar, anjing liar, itu masih belum tertangani. Itu aja tambahan dari aku sendiri. Mungkin amat pribadi, tapi ya begitulah, tidak mengatasnamakan kelompok. Baik, itu baru dari satu kelompok. Bagi yang baru datang, ini tadi kami masuk ke kelompok, lalu kemudian sharing berdasarkan 2 pertanyaan ini. Pengalaman apa yang paling dekat dengan alam, kedua tools, activity, struktur, games, model, teori apa yang paling favorit bagi Anda pada saat memfasilitasi supaya peserta sadar akan alam dan cinta pada alam. Betapa pentingnya alam buat kita yang masih hidup di tengah alam ini. Itu.
Dan sekarang perwakilan kelompok sedang akan sharing. Silahkan dari kelompoknya Mas Sigit, apa saya bacakan aja? Udah ada rangkumannya soalnya nih. Silahkan Mas Sodik, Mas Yudi, atau Mas Sigit, Mbak Sandi. Ada yang mau berbagi? Silahkan Mas Sigit. Jadi tadi kelompok kami ada Bang Sodik, Mas Yudi, Mbak Sandi, dan saya. Ternyata beliau lebih senior dari saya dan lebih dulu masuk hutan daripada saya. Nah, Bang Sodik pernah memang ketika berkegiatan di gunung pernah diganggu katanya, dan diganggunya sama jenis beruang. Kemudian Bang Yudi juga karena memang dari dulunya sudah berkegiatan di pecinta alam, jadi ya berbau-bau hutan dan berbau-bau satwa sudah sering. Apalagi Mas Andi tadi cerita juga ternyata dokter hewan kami di Aspina Foundation, rekannya juga nih, jadi nostalgia akhirnya tadi ya. Nah, kalau untuk bentuk kegiatan, tadi menarik sekali. Yang di Lampung ini, Mas Adi cerita tentang keprihatinan mungkin ya, keprihatinan terhadap gajah-gajah yang kondisinya dipamerkan, kemudian orang menunggangi di punggungnya, dan kesejahteraannya juga memang terganggu dari itu, walaupun akhir-akhir ini aturannya gajah sudah tidak boleh ditunggangi lagi, dan bentuk kegiatan yang mungkin nanti bisa digambarkan atau bisa dikelola sebagai bentuk kegiatan yang menarik, seperti tadi mengenalkan tentang anatomi gajahnya, kemudian peserta menjadi semacam perawat satwa dalam sehari, merawat dari mulai memandikan, dan itu bisa menjadi paket-paket kegiatan yang menarik. Kemudian dari Bang Yudi juga bentuk-bentuk jungle survival itu masih cukup diminati, di mana mengenalkan cara memasak dengan bambu, bahannya sudah disiapkan, kemudian peserta tinggal belajar atau tinggal mengikuti instruksi yang diberikan oleh fasilitatornya, dan berhasil atau tidaknya itu akan menjadi evaluasi yang menarik. Kemudian dari Mbak Sani nih yang paling boom nih, kayaknya Mbak Sani mau menjelaskan sendiri kira-kira tadi yang menarik tentang Avenger Hunt dan lain-lain. Ini kayaknya patut ditiru juga dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semua. Silakan Mbak Sandi atau yang Bang Sodik yang mau menambahkan. Ada yang lain? Enggak, tadi cuma apa ya, karena memang kalau untuk program desain yang modelnya berbasis konservasi, culture, itu memang saya senang banget bikinnya gitu. Jadi ketika dapat challenge untuk bikin seperti itu tuh senang banget. Dan ini kemarin saya sempat bikin itu di Kalimantan, di Lodges Samboja itu, Ekologis Samboja, sama yang dimotori sama bos itu untuk Faiko Indonesia sama Mas Oot juga waktu itu. Dan itu memang ketika udah ngomongin soal yang konservasi itu banyak sekali yang bisa kita lakukan gitu. Dan kebetulan saya juga kan banyak main sama teman-teman LSM konservasi, selain LSM lingkungan juga. Jadi alhamdulillah background dalam artian untuk satwanya, mengenal tentang satwanya, mengenal tentang habitat, ekosistemnya tuh ada lah gitu, dapat masukan dari teman-teman. Nah, yang sempat kita kerjakan itu di Samboja itu karena memang kebetulan aja sih dapat klien yang pas waktu itu Faiko Indonesia, dia mau cabut dari Indonesia. Mereka harus memberikan dana rehabilitasi untuk tempat-tempat yang sudah dia rusak. Intinya sih seperti itu. Jadi dia akhirnya kerjasamanya dengan Samboja, dan kebetulan untuk eksekusi programnya sama kita, sama Jelajah Outdoor. Dan itu kita bikin itu ada, dia kan punya Orangutan Islands, dia punya beruang madu, Honeybear itu dia punya Arboretum juga, dan itu yang kita pergunakan untuk buat kita bergerak di situ untuk teman-teman dari Faiko. Dan itu di Orangutan Island itu kita bikin karena kan gini, kalau di
kita ngomonginnya di alam itu benar-benar kita memang harus yang pertama harus kita perhatikan adalah kita harus menjaga si hewannya itu sendiri. Kita harus menjaga ekosistemnya itu sendiri. Habitatnya juga kita nggak boleh rusak. Rule-rule itunya tuh harus kita pegang banget gitu. Dan di Semboja ini kebetulan memang sangat ketat. Mereka tuh tadinya kita nggak boleh berinteraksi dengan si orang utan di pusat rehabilitasinya itu tuh nggak boleh. Kita masuk ke orang utan island itu nggak boleh. Kita masuk ke beruang madu itu nggak boleh tadinya. Karena mereka menganggap kita akan mengganggu satwa-satwa yang ada di situ. Tapi ketika kita jabarkan apa yang akan kita lakukan, mereka akhirnya kasih permission. Sampai yang di beruang madu itu kita boleh masuk ke kandang. Masuk ke kandang untuk bikin games yang berkaitan dengan pemberian makan si beruang madunya itu sendiri. Tapi kan ada rule yang harus kita jaga. Kita nggak boleh ganggu si satwa dan kita juga jangan sampai dimakan sama si satwa gitu kan. Jadi si satwa ini kan ada timing mereka harus keluar, mereka harus masuk ke kandang. Jadi kita benar-benar kerjasama dengan si pihak bosnya itu sendiri. Nah, ketika si hewannya ini masuk ke kandang, si tim udah ready nih. Dan tim ini benar-benar rule-nya kita strict banget. Dia nggak boleh. Jadi rule-rule itu yang kita kasih ke si tim ini. Oke, kita akan masuk ke kandang beruang madu untuk bikin kita waktu itu naruh poin-poin ya, poin-poin yang nanti kita kasih untuk makanan-makanan yang akan ditaruh di kandangnya itu, di enclosure-nya itu. Dan itu benar-benar si tim ini harus kerjasama, harus benar-benar memperhatikan rule yang ada, dan itu jadi penekanannya kuat karena benar-benar ini real. Ada beruang di situ. Lo macam peserta ini mau ngikutin rule-nya itu, dia masuk dengan dinamika kelompok, selesai keluar beruang madunya masuk ke kandang. Dan di orangutan island itu sendiri sama, kita bikin rule-rule. Si orang dia harus mengetahui, mencari informasi tentang masing-masing orang utan yang ada di situ, dari namanya, dari mereka asalnya dari mana, kenapa mereka bisa sampai di pusat rehabilitasi itu, apa tingkah laku mereka selama di situ, itu mereka mesti gali. Tapi tidak boleh ngomong, karena nggak boleh berisik. Tidak boleh ngomong, dan itu ada rule-nya itu. Dia banyak sih maksudnya hal-hal yang kayak gitu, dan asal mau eksplorasi dan asal mau mencari informasi lebih lanjut, karena ya memang mesti mengerti tentang satwanya, mengerti tentang ekosistemnya, mengerti tentang habitat gitu. Ya itu yang memang mesti kita tahu. Dan sebetulnya sih teman-teman nggak perlu sampai harus punya ilmunya, banyak kok teman-teman yang punya expertise di situ gitu. Kayak Mas Sigit bisa dilibatkan dalam artian dia tahu bagaimana harus menghandle satwa, bagaimana ekosistem gitu, dia paham gitu. Dan itu aku lakuin karena banyak teman-teman saya sendiri yang memang background-nya di satwa. Jadi nggak mesti kerja sendiri sih untuk hal-hal yang kayak gini. Tapi asik lah maksudnya untuk eksplorasi yang model kayak gini. Baik, terima kasih Mbak Sandi. Itu baru kelompok kedua ya. Kita tunggu kelompok ketiga. Banyak kan. Cek. Mas Agus mau bantu untuk bahas kelompok kita, Mas Agus? Monggo silakan Mas Agus. Pak Ai aja katanya. Oh, oke. Oke, baik. Bicara pengalaman tadi, kalau yang pertama kan tadi pertanyaannya adalah pengalaman apa sih yang paling dekat dengan alam?
masing-masing dari kita kebetulan tadi ada Mbak Angela, Mbak Pupung ya, ada Oot, ada Mas Agus ini sendiri, gila master nih. Terus udah gitu ada Mila dan ada saya, kita berlima. Masing-masing punya pengalaman yang sangat-sangat berbeda, which is semuanya sangat-sangat menarik. Apa namanya, tadi ada pengalaman yang ketemu di Gunung Gede lah. Kebetulan suami saya juga cerita kalau dia ketemu langsung dengan si Maung pada saat dia di situ gunung. Itu juga pengalaman yang cukup menarik, menyeramkan dan menarik. Yang lain-lain, kegiatan yang paling belakangan, Oot sama Mila berkegiatan bareng sama Sigit waktu di Kawah Putih, kalau nggak salah. Lalu kalau Mas Agus nggak usah ditanya, Doi masternya, Doi yang setiap harinya, tadi kebetulan anaknya yang bercerita, saya senang banget tadi ketemu sama Uki, tolong sampein salam saya ke Uki nanti Mas Agus ya. Saya senang banget si Uki ini punya keberanian, dia cerita tentang iya kalau aku juga pecinta reptil loh gitu. Aku suka banget sama reptil dan sekarang aku punya iguana 2 gitu. Seneng dapet cerita ini dari seorang anak kecil. Jadi aku tadi kagum-kagum, gue bilang wow. Iya, anakku juga kebetulan kurang lebih sama Uki kayak gitu juga gitu. Dan dia lagi request iguana, bilang dia, kalau lo bisa ngatur sih, ngurus sih oke aja. Nah, itu bicara mengenai tadi pengalaman. Pengalaman saya pernah 5 meter depan saya ada si King Cobra, sampai saya mengusir, dan saya bawa anak kelas 5 SD, 25 anak SD di belakang saya ngusir King Cobra, membuat mereka pergi dalam 15 menit, dengan pengetahuan yang sangat minim. Terus belum lama juga ngalamin kita flying camp, which is bawa anak-anak ini ke alam, 5 hari tanpa, setiap malamnya camping di tempat yang berbeda, harus cari spot baru untuk mereka nenda dan segala macamnya, which is dikenalin langsung bagaimana vegetasinya, bagaimana elevation, bagaimana apa itu slope dan bla 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 ke alam. Itu bicara mengenai pengalaman. Tapi kalau misalnya bicara mengenai kira-kira tools atau activity atau apa namanya games favorite ke sana, dikenalin dulu gitu. Misalnya contoh paling sederhananya adalah tadi Pupung cerita tentang bicara singkong aja gitu. Jadi dikenalin dulu tanamannya seperti apa sih, ini fungsinya untuk apa aja sih, terus bagaimana cara pengolahnya sih, terus hasilnya jadi bisa diapain sih. Jadi benar-benar pengenalan dari yang paling minim gitu. Terus juga tadi ada pengalaman lagi yang lain, teman-teman ada yang collage dari alam, jadi alat-alatnya semuanya dari alam. Jadi kita bicara sustainable di sana, kita bicara mengenai environment, kenceng banget di sana. Jadi kayaknya cara-cara itu juga cukup, dan salah satunya kegiatan yang tadi kayak Uni bilang, Mbak Sandi bilang tentang apa di tempat konservasi itu apa namanya, taruh kayak misalnya kayak scavenger hunt. Activity-nya bisa macam-macam bentuknya, bahkan kita pernah juga namanya ngedongeng. Kalau pernah dengar bukunya Dr. Seuss yang Lorax, itu bicara mengenai ini juga, wah gila, itu bikin anak-anak yang wow gitu. itu keren banget. Jadi maksudnya kalau bicara tools akan banyak banget. Pengalaman lain yang dilakukan adalah kayak bawa anak-anak kenalin tentang kayak misalnya masuk mau hiking tuh, kalau ada yang pernah dengar LNT, itu ada Live No Trace. Live No Trace ini adalah beneran masuk kayak misalnya, kalau misalnya lo ketemu, salah satunya adalah misalnya live wherever you find. Jadi kalau misalnya lo nemuin apa gitu, oh gigi babi ada di dalam hutan, apakah lo akan ambil? You are not. Tinggalin di sana karena it belongs to si apa namanya forest itu. Terus lain lagi kayak misalnya kalau lo akan habis ngebakar, misalnya habis masak dan segala macamnya, apakah api lo biarkan begitu saja? Apakah itu menyala? Tidak, lo tidak akan biarkan api menyala. Jadi artinya lo harus beresin kayak gitu. Bicara latrin dan segala macamnya. Jadi ada metode-metode yang sangat menarik dan mudah dicerna dan mudah untuk di apa ya namanya, dan bentuknya banyak bisa divisualkan gitu sama anak-anak, dengan lagu-lagu dan segala macamnya, tapi gampang banget dipakai sama anak-anak untuk untuk di alam khususnya. Apalagi tadi Patrick juga cerita tentang eco-cycle. Ini satu hal yang saya sendiri juga masih sangat cetek, jadi masih mau belajar lagi, menggali lagi, mau browsing-browsing tentang si eco-cycle atau belajar langsung dari si Patrick. Ada juga
tools yang pakai adalah Kompas Model. Atau misalnya berangkat dari, kalau teman-teman ngenalin ada 17 Sustainable Development, ini yang Sustainably Kompas, jadi Kompas Model yang kita pakai, bicara tentang dari nature, dari economic, dari society-nya bagaimana, dari well-being-nya bagaimana sebagai manusia. Terus yang lain lagi yang digunakan adalah SDG, ada nggak Lopet? SDG, teman-teman mungkin kenal, Sustainable Development Goals dari UN. Itu juga kenceng banget kita gunakan, si modelnya ini. Bentuknya bisa macam-macam. Jadi tergantung SDG nomor berapa yang mau kita ambil. Ada yang living on land, ada yang living under the water, itu bicara mengenai rimba, juga bicara mengenai alam. Itu aja sih kayaknya, panjang banget kalau mau ceritain semuanya, so thank you banget waktunya. Mudah-mudahan suaranya jelas tadi ya. Teman-teman yang lain dari breakout room 1, ada yang mau menambahkan nggak? Monggo silakan. Mas Agus, kalau gatal silakan tambahin. Cek. Wah, ya ini dia. Ini SDG yang kita pakai banyak banget. Makanya kemarin pas lagi ada pertanyaan, lagi siapa ya ngomongin tentang ini gambar apa ya, aku bilang oh gender equality. Kayaknya masuk ke sana. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada 17, sekarang konon ditemukan yang baru ada, jadi ada 18. Ini semuanya bicara kenceng banget, bicara mengenai alam, bicara mengenai, jadi secara keseluruhan well-being juga disebutin di sini. Boleh kita kupas satu-satu kalau mau nanti, kalau ada waktunya. Monggo, Pet. Udah, Pet. Cukup. Patrick, lo masih mute, Pet. Oke, sorry. Kalau saya mendengar ini semua, saya terbongong-bongong dan saya merasa ini harusnya lebih banyak orang yang ikut, lebih banyak fasilitator yang ikut ya dalam acara malam ini ya. Tapi apa yang sudah di-sharingkan ini kurang lebih mewakili semua pengalaman saya. Mungkin kalau saya boleh share pengalaman saya yang paling mantap adalah saya diminta 4 kali berturut-turut berada di sebuah hutan bambu di Gunung Agung sana, dan itu berlangsung 2 tahun. Saya bawa anak dari titik awal hutan bambu itu sampai ujungnya belum selesai, baru kita muter balik lagi 2 jam hiking. Saya ngomong tentang berbagai jenis bambu, gunanya dan lain-lain, itu nggak habis bahkan. Betapa bambu itu sebagai satu woody material yang paling sustainable di dunia ini itu belum dikenal sama anak-anak yang, kebetulan anak-anak dari Singapura itu ya, belum dikenal, belum diketahui oleh mereka, dan jenisnya banyak banget dan hampir 10.000 jenis ada di Indonesia. Dan ya dengan kita bercerita itu kepada mereka, mereka mulai beralih mempergunakan produk-produk itu. Jadi bahkan ada radio yang hanya pakai kayu-kayu yang tadinya cuma dibuang jadi kayu bakar. Mereka sekarang beli kayu itu, namanya Kino apa Tekno gitu ya. Model ininya huruf Ki, nama mereknya. Yang bikin orang dari Jogja, dan itu di-brandkan dan sekarang dijual di Jerman, di mana-mana. Di Indonesia malah orang banyak nggak kenal. Menggunakan kayu-kayu yang sudah tua, tumbuh di daerah Wonosari sana, yang pokoknya ke tanah kritis, dan dimulai dari jalan di hutan bambu itu. Sekarang saya setiap kali bawa anak-anak harus pegang bus ya, saya pegang mic, kayak ceritanya pohon. Gitu. Kalau Bogor ke Jakarta itu ternyata katanya pohon-pohon yang ditanam di pinggir jalan tol itu adalah pohon-pohon yang dipakai di industri di Indonesia.
Jadi Pak Harto tanam zaman dulu dibuat jalan tol itu untuk pamer bahwa alam kita tuh kaya raya dan semua yang ada di pinggir jalan ini bisa dibikin jadi produksi, dibuat sepatu di Italia sana gitu. Itu. Mungkin ada lagi dari yang lain untuk menanggapi ini semua, dan harapan dari Mas Sigit adalah kita menjadi duta atau fasilitator-fasilitator yang mulai memperkaya ya. Kebetulan kegiatan banyak di alam, dibawa ke puncak, dibawa ke Bogor, dibawa ke sungai. Itu kenapa tidak kita lalu ngomong, buat saya sendiri perjuangan yang mana-mana bawa ini nih. Tapi semenjak ketemu sama bule-bule yang sangat paham tentang UNSDG itu, iya mau nggak mau harus bawa gitu ya. Di rumah sekarang semua itu gak ada yang pakai gelas, semua bawa botol masing-masing. Supaya ya minum teratur, karena selama ini juga saya nggak pernah perhatiin minum berapa banyak sehari gitu. Ini istri saya bilang ini harus selesai jam 12 siang. Wah, jam 12 siang harus habis. Ntar ditambah lagi minimal 2 ini 1,2 liter. Itu teman-teman. 1-2 respon lagi. Setelah itu kita akan ada closing remarks dari Mas Sigit dan Mbak Ai. Ya, boleh ini nambahin. Silakan, Rod. Ya, jadi kalau yang tadi kita sharing itu lebih kepada program yang kita synchronize dengan konservasi gitu ya. Jadi program konservasi itu ya kita buat supaya bisa kita jalankan mungkin dari experiential learning-nya. Nah, terkadang mungkin beberapa dari kita atau mungkin teman-teman kita nih agak-agak mungkin bisa dibilang takutnya bukan konservasinya yang keangkat, malah menjadi eksploitasi. Nah, ini batasannya mungkin sampai mana. Kadang kayak ada program kayak reptil ya kan, sampai si anak-anak itu interaksi langsung, bisa meluk ular, bisa foto bareng. Nah, ya kalau saya lihat sih lebih ke eksploitasinya. Nah, ini mungkin bisa dikasih pemahaman dari Mas Sigit. Ada batasannya nggak supaya itu masuknya konservasi, nah itu udah lebih jauh tuh akhirnya menjadi eksploitasi si satwa seperti itu. Gitu aja sih Mas paling. Mas Sigit sekalian juga dong, kayaknya pertanyaan saya juga berkaitan dengan Oot, bolehkah? Nah, sama kayak Oot mengenai eksploitasi atau konservasi, kan kalau sekarang yang kekinian kita sering nonton YouTube tuh yang lagi ngehits tuh di Bandung, Esan, tahu nggak? Oh, nggak pernah nonton YouTube. Apaan Mas? Nggak kedengeran? Ya, yang macan Esan itu, yang kayak gitu-gitu kan mungkin si pemiliknya siapa tuh saudaranya Raffi Ahmad itu dia niatnya konservasi lah dan lain-lain, dan itu juga mungkin terusnya dia untuk mengingatkan kita mencintai lingkungan, mencintai alam. Tapi kok lama-lama saya juga ngeliatnya seperti eksploitasi ya. Terus-terusan dia diketemukan dengan siapa lagi, YouTuber siapa lagi, dan dia terus-terusan ditampilin, ketemu orang baru. Kayak show jatuhnya Mas Nay. Yang kayak gitu-gitu batasannya seperti apa sih juga eksploitasinya dan konservasinya kayak gitu. Thank you. Menanggapi aja ya, boleh saya tanggapi. Jadi memang tipis antara konservasionis sama pecinta atau animal lover. Nah ini kita sering bahas juga di teman-teman. Bedanya tipis, kalau kita sama-sama suka satwa, sama-sama juga berhubungan dengan satwa, tapi bedanya kalau konservasionis biasanya dia seneng lihat satwanya di habitatnya, di konservasionis seperti itu. Tapi kalau yang pecinta satwa kebanyakan dia cintanya ingin dimiliki gitu, jadi akan ini akan lestari, akan kita kasih sayang sepenuh hati, dibawa ke rumah. Nah ini yang jadi masalah biasanya. Kemudian kayak Alsat, secara aturan dia tidak salah, secara aturan, karena yang dipelihara bukan satwa prioritas yang dilindungi undang-undang. Jadi satwanya kayak harimaunya itu dia beli, dan harimaunya jenis Benggala dari luar negeri, dari India. Nah, tidak ada aturan bahwa harimau
India itu dilindungi di Indonesia. Jadi secara aturan dia katanya betul. Walaupun efeknya justru yang bahaya. Efeknya ketika dia menunjukkan di channel YouTube-nya kan, orang lihat atau artis lain lihat. Bagi orang yang punya duit merasa lucu dia akan cari, dan kalau nggak kebeli di Harimau Benggala, ya satu yang ada di Indonesia yang akan jadi korbannya, itu yang jadi masalah. Dan itu kita protes keras juga ke KLHK, ke kementerian kan, bahwa kenapa ini bisa seperti itu. Kemudian dia mencampur adukan kandang harimau dekat dengan kandang merak. Sedangkan biasanya kan merak itu jadi makanannya harimau. Kebayang nggak sih stresnya itu ketika dia dekat dengan predatornya, itu yang hal kesejahteraan hewan itu yang nggak diperhatikan. Dan secara terus terang kalau kami dari bidangnya di konservasi, mungkin Bang Oot, kemudian Mbak Sandi akan setuju, satwa akan lebih bagus ketika dia berada di hutan atau di rumah. Nah, jadi harimau tadi sudah bisa dikategorikan itu liar, walaupun di Alsan ini cerita ini Esan ini satwa liar harimau. Kita tegaskan bahwa itu bukan satwa liar karena dia dirawat orang. Jadi efek dominonya akan bahaya. Efeknya ketika kelihatan Bang Patrick, kelihatan nih si Alsan keren nih punya merak. Bang Patrick akan cari merak nih, siapa yang mau jual, ada pemburu, dibeli biar kayak Alsan dan bisa booming di YouTube-nya, mungkin seperti itu nanti efeknya. Ya, begitu Bang Patrick. Ada lagi? Terus Mas Sigit, itu jatuhnya nanti bukannya bisa jadi salah satu tools kita juga buat mengenalkan kepada alam ya Mas ya, walaupun dengan caranya yang salah gitu. Dengan YouTube dan lain-lainnya itu. Lebih jatuhnya kalau mau seperti itu lebih alami atau apa? Lebih bijak ya, kebun binatang. Kebun binatang mungkin itu lebih peruntukannya tepat. Orang datang ke kebun binatang, dia beli tiket, dia melihat berbagai satwa, dan satwa itu sudah diamanatkan oleh undang-undang sebagai media edukasi. Kalau yang Alsada tadi, saya lebihnya dia bikin usahanya juga basicnya bukan lembaga konservasi, tapi PT. Jadi dia bikin perusahaan satwa liar. Namanya saya lupa. PT Satwa Eksotis Indonesia kalau nggak salah. Jadi dia ingin membuat penangkaran, memperbanyak jenis ceritanya. Itu menyesatkan terus. Dan kita boleh nambahin nggak? Mau menambahkan? Jadi ya teman-teman, kebetulan aja nih, teman-teman tuh banyak banget yang bergerak di wildlife conservation, khususnya rata-rata sih fotografer. Jadi memang itu model-model kayak Panji, model-model kayak orang-orang seperti itu tuh banyak sekali. Tapi itu terjadi juga bukan karena merekanya juga. Kita orang Indonesia itu demen yang kayak begitu. Buktinya nonton YouTube-nya. Jadi please mulai aja di kesadarannya mulai dikuatkan. Kalau menurut gue sih kesadarannya dikuatkan, kita stop dengan tidak menjadi penyumbang duit buat mereka gitu loh. Jadi dan teman-teman yang di wildlife ini mereka kerja sendiri. Mereka bekerja sendiri dengan duit dari koceknya sendiri tanpa dibantu pemerintah, tanpa apa, mereka bikin buku, mereka bikin tools, mereka bikin macam-macam untuk mengenalkan satwa dan konservasi tentang Indonesia karena mereka nggak mau alam kita itu dieksploit sama bule. Orang pengen tahu tentang Indonesia, bule yang ngasih tahu, bule yang mendokumentasikan, bule yang bikin. Dan soal ya SDG dan lain-lain iyalah, tapi intinya adalah banyak sekali teman-teman di luar sana yang bergerak dengan koceknya sendiri, dengan skillnya mereka sendiri, dan mereka berjalan, mereka bikin pameran, mereka bikin buku, mereka bikin macam-macam yang mengenalkan tentang satwa Indonesia dan tentang konservasi. Jadi yang harus kita lakukan ya dengan diri kita adalah kita support mereka. Dan gue tuh kemarin program gue CNN itu gue beli kaosnya Bang Caca Riza Marlon, itu salah satu yang sangat konsisten untuk pendokumentasian wildlife di Indonesia dan bikin buku serius dan mahal, 850.000 bukunya. Bapak tolong ambilin Pak bukunya Pak.
ribu bukunya. Ini yang sini, boleh tuh. Tuh sama OO tuh dikasih tahu itu bukunya 850.000. Gue beli. Walaupun nggak duit mah entar gitu kan. Dan Bang Caca ngasih, udah bawa tuh ntar lu kehabisan gitu. Bayar. Dan di CNN itu gue bikin foto challenge itu gue beli kaosnya Bang Caca yang memang dia bikin awareness itu dari t-shirt Riza Marlon, yang maksud Bang Caca itu Riza Marlon, salah satu fotografer wildlife di Indonesia. Dia bikin kaos, dia bikin apa untuk mendapatkan duit untuk dia bekerja lagi. Jadi support untuk hal-hal yang kayak gitu, support. Dan gue beli itu dia kaos, gue buat gimmick, buat giveaway ke audiens gue di yang CNN kemarin gathering, bikin foto challenge, gue kasih kaos-kaosnya itu dari Riza Marlon. Yang kayak gitu-gitu, simple thing dan hal yang bisa kita lakukan, support. Itu sih yang benar-benar gue tekenin. Dan tutup YouTube-nya si Panji, tutup YouTube-nya si benda-benda itulah, maksud gue jangan kasih duit mereka gitu. Itu aja sih. Dan kita pasti sadar lah, kita tahu mana yang benar mana yang enggak, kita tahu, cuma kadang-kadang kita nggak mau tahu. Itu aja. Thank you. Pet, lo masih mute. Selamat datang Mbak Aileen dari London. Jauh Halo, Pak sekali. Aileen. Lagi ngintip dia. Dari IAF, dari grup IAF. Halo. Ya. Kalau saya silakan, Mbak. Saya sebentar aja ya, ini ngintip karena tertarik, tapi juga sebenarnya saya harusnya sama keluarga, ada acara keluarga di mana kita lagi hangout rame-rame ya, keluarga di sini. Jadi saya juga nggak mau ketinggalan, cuman saya senang sekali. Jadi ini juga baru bisa join karena tadi juga ada webinar di ruang lain. Ini banyak sekali ya webinar di mana-mana. Jadi kesempatan untuk link up itu banyak sekali. Saya nggak tahu Jadi ini pertama saya di dalam grup ini. Saya juga member dari IAF yang di Inggris, tapi baru bergabung yang di Indonesia. Jadi saya tertarik sekali bisa join acara ini, tapi juga cuma sebentar. Tapi cuma mau bilang mudah-mudahan di kali yang selanjutnya saya bisa ikut lagi. Jadi latar belakang saya dosen, tadinya dosen di Inggris. 20 tahun terakhir saya mengajar di University of Westminster, lalu saya lepaskan, jadi saya bisa lebih sering ke Indonesia ya, ke Jakarta untuk menjalankan learning and development programs yang basisnya memakai cara facilitation, dan tertarik untuk membawa facilitation ke ke grup-grup lain begitu. Jadi mudah-mudahan saya bisa ikut menambah acara yang dikerjakan oleh ini. Gitu dulu dari. We should find date for you to be our speaker here. I would be happy to do that. Nanti kita rencanain ya. Jadi, terima kasih Bu Aileen. Ya. Saya tolong saya dikasih kabar ya Patrick tentang. Yes, I have your number. Thank you. Saya pamit ya. Oke. Terima kasih semua. Mari. Bye Mbak Aileen. Ketemu di grup sebelah Mbak Aileen. Bye. Okay. Sip. Bye. Bye. Oke, ini juga ada yang baru bergabung, Mas Sigit. Namanya Wanggi. Ini juga dari timnya Mas Sigit, Ben. Silakan memperkenalkan diri, Mas Wanggi. Mas Wanggi.
Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Saya Wanggi Hud. Animal keeper juga, Mas. Nah, ini anatomi. Saya pantomim, Mas. Saya seniman. Oke, mantap. Kita akan harus ada jadwal buat Mas Wanggi ya. Biar kita bisa belajar ekspresi wajah. Oke, baik teman-teman. Kita ada di penghujung acara kita. Saya mau serahkan ke Mas Sigit, lalu dari Mas Sigit ke Mbak Ai. Silakan Mas Sigit. Oke, good. Terima kasih atas atensi semuanya nih. Bang Mas Wanggi nih baru bergabung nih. Beliau salah satu relawan kami. Salah satu tools yang kami gunakan untuk mengenalkan primata Jawa dan upaya pelestarian. Bang Wanggi ini toolsnya dia tidak ngomong, hanya bergerak, dan anak-anak suka. Jadi mungkin suka dengan kumisnya atau suka dengan kegiatannya, nanti mudah-mudahan bisa dikembangkan juga di grup ini. Intinya kalau dari saya, tadi kita mesti harus hati-hati tentang apa itu konservasi dan eksploitasi, karena akan sangat tipis. Orang memanfaatkan apa yang ada di hutan, terlihat sudah eksploitasi. Tapi ketika kita memasukkan unsur kebijaksanaan di sana, misal contoh, kita butuh kayu bakar, yang kita ambil tidak menebang pohon, tapi kita ngambil ranting-ranting yang kering. Hal kecilnya seperti itu, unsur konservasi. Kemudian satwa pun juga sama. Ketika kita membawakan sebuah program dengan mengenalkan satwa yang ada di hutan, seperti tadi yang diceritakan Mbak Sandi, peserta tidak boleh bicara, tidak boleh berisik, rule-nya diikuti. Kemudian ketika ada satwa mereka bisik-bisik dan sembunyi, itu salah satu pemanfaatan yang bijaksana. Tetapi ketika orang senang dengan itu, datang ke pasar hewan, beli satu hewan dengan alasan ini kasihan bayi primata, bayi lutung ini harus diselamatkan, dikip di rumah, dirawat di rumah, dikasih makanan manusia, itu sudah tidak mensejahterakan satwa, malah menyiksa satwa ketika kita memberikan makanan yang tidak sesuai dengan seharusnya. Kemudian kita juga harus bisa berbijaksana membedakan mana pecinta satwa dan mana konservasionis. Mudah-mudahan teman-teman yang merasa pecinta satwa di sini bisa juga membedakan. Ada satwa yang memang harus hidup di hutan, tapi ada juga satwa yang memang bisa kita pelihara. Satwa peliharaan itu seperti kucing, anjing, kelinci, ayam, itu sudah sah dan memang peruntukannya untuk hidup dengan manusia. Berbeda dengan orang hutan, kemudian dengan jenis-jenis serigala mungkin, terus juga macan tutul, itu bukan jadi suatu kebanggaan ketika kita memelihara. Bisa saja suatu hari satwa yang kita pelihara itu tidak semestinya dia bisa menjadi bahaya baik bagi pemiliknya atau tetangga di sekitarnya. Ini yang harus diperhatikan. Mungkin closing statement dari saya sih sebetulnya sederhananya tidak semua cinta harus kita miliki, itu aja lah. Jadi kalau kita berbicara satwa liar, biarkan satwa itu ada di rumahnya, biarkan dia hidup dengan induknya tanpa campur tangan manusia. Tugas kita jaga saja di luar hutan supaya tidak ada orang yang rusak. Mungkin itu, Bang Patrick. Kalau ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Mbak Ai dulu, baru nanti ke Mas Nugroho. Ntar lu, Mbak Ai masih di mute. Sekarang gue yang lupa. Thank you, Pat. Mas Wanggi, giliran berikutnya nanti pengen belajar sama Mas Wanggi. Kumisnya lucu. Loh, salah. Oke, teman-teman sekalian, tadi kita udah dengar banyak banget baik dari Mas Sigit, juga dari, gue bisa bilang nih, si Uni atau Sandi Taruni, dia expert juga kayaknya kalau mengenai konservasi dan segala macamnya. Intinya adalah di grup ini banyak sekali expert. Ini adalah kesempatan yang sangat baik buat kita semuanya untuk gali sebanyak-banyaknya, gali sedalam-dalamnya untuk dapetin informasi sebanyak-banyaknya. Dan tadi senang banget dengar dari Mas Sigit karena kita bedain tuh antara conservation dan juga si animal lover misalnya gitu. Ada fine line ternyata di situ ya, bener juga ya. Gue sendiri masih bingung nih sekarang gue ada di sebelah mana ya. Tapi intinya thank you banget atensinya teman-teman sekalian untuk proses malam ini. Alhamdulillah kita sendiri juga dapat banyak banget karena tadi dari
dari breakout session, kita dengar pengalaman dari teman-teman yang lain, which is yang keren-keren banget. Barusan penuturan juga banyak banget dapetin dari teman-teman yang lain. Masih banyak kesempatan yang bisa kita dapetin di sini. Kalau teman-teman habis ini bisa lihat di chat, Mas Sigit sudah meninggalkan nomor teleponnya di sana. Beliau mungkin siap untuk di SMS, di WhatsApp, di telepon, nomornya di sana. Mas Agus juga tadi meninggalkan nomor telepon, lagi sehubungan dengan satwa, sehubungan dengan rimba juga. Lalu juga harapannya beneran malam ini harusnya banyak fasil yang muncul, karena ini menarik banget kelasnya. Ini aja satu hal kalau dari aku adalah bahwa jangan sampai satwa itu lupa dengan habitatnya. Itu aja. Jadi kalau misalnya memang harusnya adanya rumahnya adalah di hutan, kembalikan di hutan. Kalau memang ternyata ada garis-garis di mana kita boleh memelihara, sejauh mana kita bisa benar-benar ngurusin itu seperti apa sebenarnya. Pahami dulu dan baru kita lakukan yang terbaik. Tadi setuju banget sama statementnya Uni tentang yuk kita dukung, kita support dengan cara, mungkin caranya kecil, caranya mudah, biayanya tidak banyak, mungkin juga biayanya banyak, tapi itu penting. Jadi support sekecil apapun itu sangat-sangat penting. Salah satu menjaganya, kalau aku tambahin dari Uni yang tadi adalah, kalau misalnya sampai kita ngelihat ada sesuatu yang nggak terlihat benar, misalnya ada yang memelihara I don't know, owa atau dimanapun gitu ya, kalau misalnya dirasa oh ini harusnya dilindungi, ini nggak boleh dinyariin, laporin ke pihak yang bisa kita laporin. Intinya adalah laporkan ke sana biar mereka yang mengurus nanti seperti apa. Intinya itu mungkin salah satu support yang dilakukan. Iya, betul sekali. BKSDA ya, BKSDA. Apa sih Mas, BKSDA? Ya. Balai Konservasi itu ya. Oke. Itu aja sih, teman-teman. Sekali lagi thank you banget. Ada Yudi ya, ini Yudi Eagle Hill bukan sih? Oh, bukannya beda. Oh my God. Mantan, Ai. Gila, old time, man. Udah lama sekali, Ai, Eagle Hill. Yoi, ember. Eagle Hill ya. Tahuan ya gue. Oke, balikin lagi ke Patrick. Pat, thank you banget, Pat. Mas Sigit, sekali lagi thank you banget. Masih pengen denger belajar-belajar lagi teman-teman yang lain. Monggo. Baik, sebelum nanti shower of appreciation, silakan kalau yang mau kasih feedback tentang materi ataupun tentang cara Mas Sigit membawakan ya, 1, 2, 3 orang ya. Sekarang saya mau share layar saya ya, dan promosi. Jadi besok jam 7 materinya yang ini, paling ujung sebelah kiri atas. Ya. Ini dia, fasilitator creativity. Ini mereka belum tahu, orangnya juga belum tahu. Semoga sekarang nggak ngeliat ya. Mereka akan dikasih waktu 15 menit untuk menyiapkan apapun, terserah. Dan spontan membawakan sebuah proses fasilitasi. Ini cuma mau membuktikan bahwa fasilitator adalah orang-orang luar biasa. Dikasih waktu 15 menit, mereka bisa langsung menciptakan sesuatu yang meaningful dan inspiring buat banyak orang. Semoga teman-teman besok bisa bergabung, makin banyak yang bergabung besok, makin sesi ini akan menarik. Itu aja, sisanya belum tahu kita, masih kosong tuh. Ini juga Mas Sigit konfirmasi tadi 45 menit sebelum jam 7 kayaknya. Jadi ini dari kita untuk kita, silahkan bagi teman-teman yang mau mengisi, kontak saya, ditunggu semuanya. Yang jelas kita udah ada berikutnya Mas Wanggi ya. Ditunggu Mas Yudi dan kawan-kawan yang lain. Mas Agus, Mas Sodik dari Lampung. Dan sekarang saatnya untuk feedback untuk Mas Sigit. 2-3 orang, silakan. Yang kameranya belum kelihatan boleh ditonjolkan. Pupung. Mas Endar, pertanyaannya tadi belum ya? Masih boleh tanya? Coba boleh, silakan Mas. Saya mau selamat malam Mas Sigit. Saya mau tanya nih, kebetulan saya di sini paling awam, maksudnya pengalamannya paling kecil tentang alam ini, karena saya
guru, jadi nggak terlalu banyak ke alam. Jadi kebanyakan saya kan membawa anak-anak kegiatan di alam itu adalah camping. Nah, biasanya di camping itu atau di alam itu kan ada beberapa jenis satwa yang menurut anak kan itu liar dan artinya membuat mereka panik dan sebagainya. Contoh monyet atau ular. Contoh waktu kita camping di Curug Cilember kan biasanya itu ada monyet turun ke bawah, kemudian mendekati tenda, mengambil makanan atau barang sesuatu dari anak itu. Nah, yang kadang bingung dari kita pembina ini adalah bagaimana mengedukasi ke siswa tentang kondisi situasi itu, kemudian apa yang harus kita lakukan. Terputus Mas Endar. Bagaimana cara kita halo, masih bisa terdengar? Ya, silakan lanjutin. Ya, jadi pertanyaan saya bagaimana pada saat situasi itu mengedukasi ke siswa supaya ia tidak terjadi yang namanya ya mereka langsung ke siswa tentang situasi itu, sehingga aman bagi siswa, juga aman bagi pembina, aman juga bagi satwa tersebut. Terima kasih. Mas Sigit mau dijawab? Nyambung nih. Baru 2 hari yang lalu di kontak pengelola dari Curug 7 Cilember. Kebetulan pengelolanya juga rekan dekat kami. Memang si monyet ini sudah sangat mengganggu wisatawan. Jadi si monyet ini perilakunya sudah tidak alami. Kita lihat akar masalahnya dulu. Masalah monyet ini muncul karena manusia. Jadi dulu 2010 saya di Curug Cilember pegang program edukasi di sana, tidak ada monyet yang turun. Tapi ketika sudah berangsur-angsur dan semakin ramai, kebiasaan pengunjung, terutama ini orang Arab nih yang seneng, dia bawa makanan, dia ngasih makan, sebar-sebar makanan di sekitar air terjun, sehingga monyet yang tadinya secara alami harus diam di atas pohon, satwa liar monyet ini sifat liarnya dia tidak mendekati orang, dia terpancing karena ada makanan. Nah, jadi masalah awalnya ini. Jadi kenapa monyet ini turun dan mengganggu? Karena ada si monyet ini salah satu primata yang perkawinannya cepat. Jadi tadi cerita satu jantan monyet ini bisa kawin dengan 59 betina yang berbeda dalam sehari. Terus usia kehamilannya sekitar 6 bulan. 6 bulan melahirkan. Bulan kedua setelah melahirkan sudah siap dibuahi lagi. Jadi monyet ini cukup parah perilakunya. Nah, dari pihak pengelola sudah beberapa kali mengajukan beberapa laporan dan akan melakukan sterilisasi. Ini upaya yang dilakukan sekarang. Jadi jantan-jantan dominan dan betina dominannya, indukan-indukan ini akan dipasang KB supaya tidak terus beranak. Itu salah satu upayanya. Yang keduanya juga edukasi pengunjung. Jadi setiap pengunjung atau tadi anak di briefing di awal. Ini pembinanya harus mengetahui bahwa ada kondisi seperti ini. Masalahnya monyet itu turun karena perilaku manusia juga yang ngasih makan, sehingga anak-anak dilarang untuk memberi makan satwa liar di hutan. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya, ketika harus bijaksana nih, pembina harus memastikan jika kondisi seperti itu lebih baik tidak camping, karena akan beresiko jika monyet itu menggigit salah satu anak dan terjadi pertukaran cairan dan bisa beresiko saling menularkan penyakit juga. Jadi yang berikutnya ada beberapa trik atau tips yang bisa dilakukan ketika supaya terhindar dari monyet tersebut. Pertama, ketika
mereka macan tutul. Karena berlatih memang tidak suka dengan bau-bau yang menyengat. Misalkan bisa bawa terasi, monyet akan merasa tidak nyaman kalau ada bau terasi di sekitarnya. Kemudian dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Biasanya ketika monyet itu sendiri, dia akan takut melihat orang. Tapi ketika monyetnya berkelompok, ada 40, nah ini siap-siap karena kawanannya lebih banyak. Biasanya dia lebih berani untuk mengganggu. Jadi tadi tipsnya tetap pembina ini mesti mencari informasi terlebih dahulu tentang kawasan. Bukan hanya di Curug Cilember. Gangguan monyet ini terjadi juga di pantai. Di Bali juga terjadi, di Wanara terjadi. Jadi solusinya kita harus mengedukasi dulu semua pengunjung, jangan memberikan makanan di hutan, itu satu apapun. Karena itu akan merubah perilakunya. Itu sih, dari saya tidak bisa banyak yang bisa saya ceritakan, yang pasti monyet itu sudah berubah perilaku dan kita harus stop perilaku pengunjung untuk beri makan. Baik, terima kasih Mas Sigit. Feedback dari teman-teman, shower of appreciation. Silakan untuk Mas Sigit. Kalau dari saya buat Mas Sigit, luar biasa dalam waktu singkat mempersiapkan materi, tapi karena memang dari pengalaman hidup ya, jadi isinya daging semua, kita nggak perlu mengalami ada di hutan dan jagain binatang, tapi kita bisa menyerap semua informasinya itu buat kita. Semua yang dialami itu terlihat sekali Mas Sigit sangat passionate dalam membawakannya, karena memang Mas Sigit sendiri mencintai pekerjaannya dan sudah 9 tahun menekuni ini khusus di sini ya. Mantap sekali. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Itu dari saya. Silahkan yang lain. Monggo, Pak. Boleh, saya ini orang sudah tua, masih senang sama apa ya, dunia. Harusnya sudah meninggalkan dunia, tapi dunia terlalu indah untuk ditinggalkan, terlalu banyak yang perlu disyukuri ya. Termasuk tidak hanya hewan, tanaman-tanaman suka, karena waktu kecil saya di hutan, biasa hidup di hutan, hanya hidup dari apa yang bisa dimakan di hutan gitu. Maka ketika mendengar penuturan ini tadi semua, seluruh memori keluar lagi betapa jika kita bisa hidup bersama alam, itu indahnya hidup ini. Dunia bisa mosak-masik seperti sekarang ini karena alamnya dihabisin, dirusak dan lain sebagainya. Terutama yang maaf kata yang makhluk-makhluk yang punya otak ya. Entah yang di laut maupun yang di darat, yang di udara. Semakin kita bisa menyayangi itu, semakin berseimbang dunia kita, semakin yakin bahwa dunia akan semakin baik. Mas Sigit, terima kasih banyak menyadarkan kembali tentang hal itu. Saya sangat senang malam hari ini. Terima kasih. Satu lagi, silakan. Siapa yang mau kasih feedback ke Mas Sigit, baik dari materi maupun cara Mas Sigit membawakan. Saya mungkin Mas Patria. Monggo, Mas Endar. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Mas Sigit atas informasinya. Mungkin akan banyak yang akan saya tanya. Terutama pada saat karakter building di sekolah itu kan bawa anak ke alam juga, kemudian ada camping dan sebagainya. Mungkin suatu saat kita bisa komunikasi dengan Mas Sigit. Terima kasih, luar biasa informasinya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya yang sangat awam sekali dengan seperti itu. Nah, terima kasih, luar biasa. Baik. Itu feedback dari teman-teman Mas Sigit. Semoga besok teman-teman bisa hadir lagi. Mari kita foto bersama. Wajahnya didekatkan ke kamera. Tadi saya udah foto-foto, tapi sekarang lebih dekat lagi. 1, 2. Wah, Pak Bambang akhirnya muncul juga. Terima kasih, Pak Bambang. Baik, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.
dengan ini acara malam kita beres. Sampai jumpa besok. Bagi teman yang bisa bergabung, silakan bergabung. Ditunggu. Mari. Sampai jumpa besok. Tetap sehat. Pakai. Selamat tidur. Yeay. Mama ya. Bye. Mbak Rini, semoga audionya bisa diberesin Mbak Rini. Udah bisa belum? Iya. Tidur dong. Anak tak budain. Ada PR apa hari ini? Bye. Bye, tutup ya. Bye.